Oke, teman-teman, selamat malam, teman-teman market kripto semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Surya MS Trade akan membahas ya crypto market rebound. Ini salah tulis teman-teman ya. Baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan update crypto market ya setelah beberapa hari terkoreksi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan tentang crypto market, altcoin, dan lain-lain. Oke teman-teman, di sini kita sudah sampai di sini, langsung di chat. Ya, teman-teman, selama beberapa hari ya, 2 hari lah, ya kok beberapa hari, 3 hari ini, market cryptocurrency terkoreksi, teman-teman. Terkoreksi yang ya boleh dibilang, sebenarnya sih kalau sekilas saya lihat nih, masih sangat wajar ya pergerakannya. Tapi ya namanya koreksi, bagaimanapun kadang tidak nyaman kalau kita sedang ada posisi. Sehingga ya mungkin sementara tidak buka posisi, menunggu, ataupun kalau teman-teman yang sudah siap cash ya sedang memantau untuk cari titik masuk yang tepat. Baik teman-teman, nggak usah berbasa-basi terlalu panjang. Di sini langsung saya sampaikan untuk kondisi dari Bitcoin teman-teman. Oke, seperti ini. Saya hanya menggunakan chart pendeknya teman-teman ya. Saya mengambil chart pendek dari Bitcoin, yaitu dari sini. Ini adalah swing low di kisaran 40 ribuan sampai swing high-nya Bitcoin di kisaran 690 kemarin, teman-teman. Di sini. Oke, ini dalam daily chart. Dalam daily chart, kita bisa ngelihat bahwa pergerakan Bitcoin kemarin tuh naik dari sini ke sini, teman-teman ya. Terus dia terkoreksi. Ya, koreksinya dari Bitcoin itu adalah kemarin support pertamanya di sini. Dia sampai di support pertamanya yaitu di 62.000 ya, 62.000 Bitcoin. Kemudian mencari support lagi kemarin nggak kuat menuju ke 57. Tetapi 57 atau di 38,2 ini nggak kesentuh teman-teman ya. Jadi ada support candle di sini sebelumnya. Ada support candle sebelumnya di sini juga belum kesentuh, dia sudah rebound. Nah, ini per saat saya bikin konten ini, marketnya sendiri untuk Bitcoin sudah rebound, dan tadi sekilas saya lihat juga beberapa altcoin lain juga udah rebound ya. Nah, kita akan lihat dulu untuk Bitcoin dominansinya. Memang ini 2 hari ini naik teman-teman ya. 2 hari ini naik, ini kisaran di 44. Bitcoin dominan ini saat ini kisarannya di 44. Teman-teman bisa ngelihat di 44. Jadi ketika Bitcoin kemarin turun, ini ternyata minat untuk masuk ke Bitcoin cukup besar ya. Ini malah sentuh di MA-nya. MA berapa ini? MA 20-nya. Jadi memang ini sepertinya memang ada ketika Bitcoin harganya turun, orang-orang serok Bitcoin seperti itu. Oke. Teman-teman, ini adalah sekilas untuk kondisi dari Bitcoin. Support resistnya tadi udah saya sampaikan, kondisi Bitcoin dominan ya. Resist dari Bitcoin saya belum sampaikan bahwa untuk Bitcoin ada resistan kisaran 61, kemudian 62.100, 61 dan 62.100. Nah kalau kita lihat sih seperti ini, dia memang supportnya ya kisaran di 57.800 itu adalah support dari Bitcoin. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk beberapa barang teman-teman ya. Tentu kondisi market turun kemarin, ini teman-teman pasti banyak yang ngantri-ngantri juga nih mau ngambil apa seperti itu ya. Nih, untuk Cardano atau ADA teman-teman, dia dalam koreksi kemarin, itu dia tertahan di 61,8. Jadi ini adalah swing low, ya, ini swing high. Dalam tren naiknya dia koreksi di support pertama, support kedua, support ketiga. Dan karena di sini kemarin dia tidak kuat di 38,
tetap ada target ke 61, 38 itu di 2,309. Cardano ada target penurunan sampai 61 dan kecapai. Dan ini udah 2 hari ini candlenya rejection atau mantul dari area 61,8 retracement atau 1,81. Nah, apakah ini menjadi support yang cukup kuat untuk Cardano? Ya, semoga saja karena di sini pernah jadi supportnya dari Cardano, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk XRP, teman-teman bisa ngelihat juga XRP juga dalam tren naik. Ini koreksi support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat ya. Kalau kita lihat dari ini adalah swing low, ini swing high. Support-supportnya semuanya udah dites. Nah, kemarin XRP itu bagus sekali pergerakan turun ya, dia naik ke atas, namun tidak sempat tembus high-nya, dia turun lagi. Turun lagi mencari support di 2338. Nah, saat ini dia itu terkoreksinya sampai 38. Retracement jadi 1,07. Ini sih sebenarnya simple aja, teman-teman. Artinya koreksinya ini koreksi ringan aja sebenarnya. Market koreksi tentu apapun juga ikut koreksi. Nah, Matic juga sama. Matic ini saya sempat lepas barang dan kemudian mau ngambil lagi. Tapi karena saya udah penuh dengan altcoin lain, jadi saya nggak jadi ngambil Matic. Padahal sampai saya sempat juga di atas dulu mau buyback seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat untuk pergerakan dari ini, dari Matic ya, teman-teman. Kita bisa gunakan 2 tren, teman-teman ya. Boleh kita gunakan tren ini. Dalam tren ini, kalau kita gunakan tren panjang ini ya, ini saat ini koreksi dari Matic itu dia ada support pertama di sini jebol ya, support kedua jebol 38. Sebenarnya untuk kalau ngelihat seperti ini Matic ini sebenarnya ada target ke sini. Ke 61 karena dia di 38, dalam tren ini dia belum kecapai dan kalau kita ngelihat historic price-nya dari si Matic ini sebenarnya cukup rapat pertahanannya dia. Dimana di 50 retracement ya di sini ini cukup ada demand, sehingga ini mungkin akan menahan penurunan Matic supaya tidak sampai ke bawah. Tetapi di sini juga banyak demand. Ya, banyak demand ini banyak demand. Area-area ini cukup menarik. Tapi ini tentu cukup alot karena banyak sekali demand yang mungkin akan menjadi support yang menahan penurunan dari Matic. Oke. Teman-teman untuk Ethereum ya, Ethereum sudah saya coret-coret ini seperti ini. Ethereum sendiri juga ikut terkoreksi ya, teman-teman. Sama semuanya ketika marketnya turun seperti ini ikut terkoreksi. Nah, di sini saya gunakan tren ini. Saya tarik trennya dari bawah ini. Seperti ini kalau kita ngelihat seperti tren seperti ini bahwa dalam tren, oke, saya hapus dulu. Kalau misalkan saya ambil tren ini, maka si Ethereum ini sekarang lagi berada di supportnya yang pertama. Ya. Supportnya pertama di kisaran 4132. Tetapi misalkan teman-teman mau dapatkan gambaran yang lebih pendek, boleh gunakan tren yang ini. Ya, untuk supaya nggak bingung, saya hapus dulu. Kita boleh gunakan tren yang pendek itu untuk melihat pergerakan dari si Matic ini. Nah, kalau kita gunakan tren pendek ini, saat ini dia berada di support 38. Kalau tadi support 23, sekarang support 38. Sebenarnya sama aja, intinya dia sekarang ini berada di support. Tinggal skalanya berbeda, karena kita gunakan ini adalah tren pendek, swing low ya. Ini swing high, kalau yang tadi kan kita gunakan swing low-nya kan di sini, seperti itu. Ini intinya sama-sama mantul dari support ya. Oke, kemudian untuk Dogecoin ya. Dogecoin ini kalau kita lihat sekilas, teman-teman ngelihat gambaran sekilas dari chart saya ini bisa dikatakan Doge ini boleh dibilang nggak kemana-mana. Saya sempat masuk di Dogecoin, teman-teman. Tapi saya cut loss, saya masukkan GLCH. Dan sudah keganti cut loss saya ya. Oke, kita akan cek untuk Polkadot ya. Dot atau Polkadot di sini. Oke, kita lihat dot ini kan dia pernah tinggi. Saya hapus dulu teman-teman ya. Oke, sudah saya bersihkan. Nah, dot kita akan lihat tren terakhir aja teman-teman. Kita tarik
Atau nggak apa-apa kita tarik dari tren awal aja seperti ini. Nah, di sini koreksi dari DOS juga tertahan di 38 retracement. Ini sebenarnya koreksi yang masih umum, ya. Ini masih koreksinya masih wajar sih. Dia di sini ini ada support, ya. Ini ada support juga. Nah, dia supportnya itu tepat di 38,18 atau di 38,2. Ini koreksi-koreksi yang umum dan dia mantul dari support-supportnya. Kemudian untuk EOS ini secara pergerakan dia kurang begitu menarik. Kalau kita lihat dari tren besarnya pun dia masih belum kuat di atas. Ini kan tren besarnya. Tren besarnya itu dia masih di area-area ini. Inilah area spekulatifnya dan dia cukup lama dari Juli belum bergerak. Ini kita skip aja, nggak begitu menarik. Theta Fuel. Kita ambil tren kecil. Ini sideways teman-teman. Ini barang sideways. Tapi sideways-nya kripto itu tetap bisa jadi duit teman-teman. Kalau teman-teman apalagi yang menggunakan futures. Sideways-nya kripto itu beda sama sahamnya. Sideways-nya kripto itu teman-teman tetap bisa trading. Itulah menariknya ya. Nah, kalau ngelihat seperti ini, dia tertahan di kemarin memang ya koreksinya dia itu dia sampai di sini. Atau support di bawahnya ada di 0,27, tapi dia udah mantul sekarang supportnya di 0,311. Secara umum sih di sideways ya. Ini Zilliqa juga masih belum perhatikan tren besarnya ya. Yang ini tren besarnya ini. Yang kiri adalah tren besarnya. Nah, kita tarik ke sini. Ini tren besarnya Zilliqa. Dia kembali lagi ke bawah 0 sampai 23. Ya, masih kembali lagi ke bawah ini, 0,23 ini adalah resistannya dia pertama. Jadi kalau ngelihat seperti ini, pergerakan dari Zilliqa ini cukup alot dia naiknya karena dia di sini resistan pertama ini belum keluar, resistan kedua juga belum berhasil. Dari tren ini teman-teman ya, dari tren turun ini, nah kan, dari tren turun ini dalam pergerakan turunnya Zilliqa rebound. Tapi dalam reboundnya ini kepentok di support kedua, resistan kedua, ya. Resistan pertama juga nggak kuat. Sampai sekarang juga dia masih di bawah resistan yang pertama. Oke, kemudian kalau Shiba gimana? Oke, Shiba kita tengok dulu sekarang. Kita gunakan 2 Fibo. Jadi Fibo yang pertama saya hapus dulu. Shiba Inu ya teman-teman. Kita geser dulu aja lah ya biar nggak pusing. Nah, Shiba Inu ini kalau kita ngelihat big picture-nya dalam tren Shiba Inu naik ya. Dia turning di sini. Ini adalah swing low. Kemudian ini adalah swing high. Kita ngelihat bahwa Shiba Inu ini koreksinya sebenarnya dalam tren ini koreksinya wajar aja teman. Kenapa? Karena ke 50% aja. Jadi dalam tren Shiba Inu ini naik. Dia turning retracement, ini adalah support pertama di 68968, support kedua di 56, support ketiga di 47. Dan sebenarnya ini udah mantul dari 0,000047. Ya udah mantul dan support ini cukup kuat teman-teman ya. Karena sudah dites 1, 2, 3, 4, 5 kali teman-teman. Jadi kayaknya ini support kuatnya Shiba memang. Di separuh trennya ya. Oke, kemudian lanjut ya. Lanjut teman-teman. Ini tren naik Hedera Hashgraph. Hedera Hashgraph itu ya sebenarnya dia kelihatan banget sih. Dia ada satu channel. Satu channel naik seperti ini. Gak begitu sempurna ya. Ya nggak usah dipaksakan deh kalau. Ada satu channel seperti ini. Dengan bentuk yang beberapa kali dia overshoot. Jadi teman-teman waspada kalau dia sudah overshoot, dia kecenderungannya adalah kembali ke channel tersebut. Nah, berikutnya adalah GLCH atau glitch ya teman-teman, glitch. Nah ini untuk glitch ini barang saya pegang teman-teman ya, saya megang barang ini. Nah kita coba tarik dari Fibo awalnya. Ya, kita tarik dari Fibo awalnya di sini seperti ini.
Nah, ini adalah titik koreksi dari si glitch. Sampai mana saja saya masih pegang ini barang, enak sekali dipakai trading teman-teman. Nah, seperti ini. Dalam kenaikan dari glitch saya ambil tren seperti ini, teman-teman. Ini untuk glitch itu support pertama, ya. Dia di sini support pertamanya, kemudian support kedua, dan sekarang dia sentuh support kedua di sekitar 28.000 dan sudah mantul teman-teman. Saya ada positioning lagi kemarin. Kemarin ya, berarti hari ini sempat di bawah lebih turun. Saya masih pegang, tapi ini barang sih so far pergerakannya masih bagus. Saya masih pegang barang dan inilah barang yang mengganti cut loss saya di Dogecoin. Kemudian untuk waves, waves ini dia kemarin terkoreksi sampai 61 ya. Dia tidak kuat di sini, tidak kuat di 38 retracement. Sehingga targetnya ke 61. 61 ini memang sepertinya memang disukain karena cukup sering berada di area itu. Kalau misalkan dia mantul di situ, perhatikan minimal supportnya, minimal targetnya itu di 38 retracement, di 25,92 dolar ya teman-teman. XLM sih menurut saya ini barang cukup lama berada dalam rentang tipis seperti ini. Tapi setipis-tipisnya kripto itu tetap bisa dipakai trading. Ya teman-teman, jadi ini kayaknya sebenarnya di kripto ini tinggal suka-sukaan aja. Secara teknikal sih hampir semuanya sama, berarti yang membedakan apa? Yang membedakan ya teman-teman baca ininya aja, fundamental di masing-masing cryptocurrency. Kalau saya sih nggak sempat ya baca fundamental, jadi saya lebih mencari ke yang transaksinya aktif. Caranya kalau di Indodax saya cari yang volumenya paling bagus. Itu aja sih. Algorand berikutnya sama, dia terkoreksi sampai support di 50 retracement. Dan kalau kita lihat ya, di 50 ini cukup disukai oleh si Algorand. Nah, Algorand ini juga ekstrim ya teman-teman turunnya ya. Teman-teman bisa ngelihat dalam berapa hari nih? 5 hari ini turunnya 30%. Tapi namanya kripto ya gitu. Turun puluhan persen, naik juga puluhan persen. Disinilah yang menguji kita, di mana kita bisa mengatur money management kita dengan bagus ya. Oke. Ini secara umum barang-barang ini bagus-bagus semua kok. Saya kadang nggak perlu analisa terus-terusan karena simple sekali sebenarnya trading di cryptocurrency ini. Seperti ini adalah Fed VeChain ya. VeChain itu dia koreksi juga sampai 38 aja. Nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah untuk Theta. Theta ini kecenderungannya dia sideways karena kita bisa ngelihat dia kecenderungan sideways di sini sampai sini. Kalau sekarang sih ketahannya dia di 61,8 atau 5,95 ya. Dia rentangnya gitu-gitu aja teman-teman. Kalau trading, perhatikan support resistnya. Saya lanjut selanjutnya, nggak usah semuanya teman-teman. Nah, Solve gimana Pak? Ada yang nanya. Saya masih ada barang sih teman-teman, belum bisa keluar sebagian. Udah keluar sebagian tapi masih ada pas kemarin beli lagi di area sini. Entah antara cut loss, antara switch atau saya belum ngelihat pergerakannya ya, karena di sini kemarin sempat masuk lagi dan ini juga nggak dibawa turun lagi. Entah mau cut loss atau kayaknya sih kalau ngelihat dia nggak turun lagi ya mending saya tunggu aja, nggak begitu banyak, udah sisa 1/4 aja dari posisi saya. Kemudian untuk SLP juga saya ngelihat belum ada pergerakan. Ini mungkin seperti dengan Solve ya. Pumpnya mesti kita lihat ada waktunya tersendiri. Nah memang seperti itu teman-teman. Akhirnya memang sebaiknya kita hanya trading barang-barang dengan ini ya, kondisi volume yang sangat-sangat aktif. Sehingga ketika bergerak itu hampir sepanjang masa dia bergerak. Jadi kalau di kripto itu kalau saya milih barang tuh biasanya yang rentang geraknya cukup lebar. Kalau rentang geraknya sempit dan model pump seperti itu saya nggak sabar. Karena pump itu kan modelnya kan kalau lagi di pump ya kenceng, tapi kalau udah turun bisa lama lagi seperti itu. Nah kalau model sudah masuk di saham seperti altcoin seperti itu, kalau saya kadang nggak sabar, saya mesti cut loss. Cut loss saya ganti ke barang lain seperti dulu cut loss seperti kemarin-kemarin
Catalyst Dogecoin saya masukkan glitch. Oke, untuk lainnya ini AVAX bagus, tapi saya belum pernah trading, saya cuma memantau aja. Kita bisa ngelihat bahwa targetnya dia masih running terus. Untuk AVAX ini kita ngelihat ya, untuk targetnya dia seberapa sih? 2618, 3 ini 416. Nah, dia kan capai target pertamanya di 91, ini. Dan sekarang dia berada di supportnya di sini. Oke, kemudian lain-lainnya apa teman-teman? Oh, Raca. Ya. Raca saya ada juga teman-teman. Saya ada juga. Beli di Hotbit. Nah, saya coba nambah lagi tadi. Tadi pagi coba nambah lagi di kisaran berapa ya? Ya mungkin sekarang masih belum untung ya di sini. Saya Raca ada masuk dari kisaran di sini. Di kisaran 30-an, 30 32. Di sini terus saya hold. Nah, baru kan dia jarang koreksi, begitu dia koreksi hari ini saya ada masuk di sini. Ya, kalau saat ini saya lagi banyak di sini teman-teman, di glitch, di GLCH. Saya lagi banyak di sini karena ini barang pergerakannya bagus. Oke, sementara itu aja sih. Kalau cryptocurrency itu boleh dibilang nggak ya teman-teman. Boleh dibilang peluangnya tuh banyak sekali. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Cuman saran saya sebaiknya memang mencari barang bukan pam-paman gitu. Tapi yang cukup rutin lah. Yang kalau nggak minimal ya yang 25 besar lah seperti itu. Atau ya nggak yang di atas 100 gitu. Ya. Ya misal pun dia lebih dari 100 dari coin market cap ya setidaknya kita lihat keaktifannya. Kalau keaktifannya kurang atau secara chart kurang atraktif, kurang lebar, itu saya nggak akan ambil. Karena kalau misalkan udah terlanjur masuk, ya kadang bisa lama. Tapi kalau saya sendiri kalau memang nyangkut dan ngelihat ada altcoin lain lebih menarik, saya akan cut dan switch ke altcoin tersebut. Baik, teman-teman demikian dari saya. Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.